kita di toilet ya, gambarnya ya, atau dilarang merokok lah, kan tidak perlu harus ada tulisan mohon jangan merokok di tempat ini karena akan membahayakan orang, kan nggak usah, cukup gambar rokok disilang, orang sudah tahu berarti ini tidak boleh merokok, gitu toh, simpel kan ya. Nah jadi nggak perlu harus dituliskan dalam bentuk kata-kata yang panjang, nggak usah, cukup simpel saja, dilarang merokok, dilarang belok kanan belok kiri ya toh. Nah itu kan dilarang lalu seperti itu. Polisinya nggak usah nukake ya toh, cukup ada gambar ini loh, dilarang parkir, cukup huruf P Pak set, berarti dilarang parkir. Kalau ngelanggar baru ya polisinya turun tangan, entah menggunakan digital atau ditilang langsung. Nah itu yang memudahkan komunikasi. Kemudian memperkuat sebuah merek atau identitas perusahaan ya, tadi ya ini akan dibahas secara rinci nanti di DKV 2 ya, itu akan detail banget tentang merek itu apa, logo apa. Nah ini. Kemudian meningkatkan penjualan ya, kaitannya apa, desain grafis ya, tentunya orang buka warung ya, buka tukang kan harus ada bannernya. Kalau nggak ada bannernya kan siapa orang mau masuk ya toh? Ini warung apa, toko apa kan nggak tahu. Tapi kalau ada bannernya ya, warung Bu Sumi ya toh, sedia menu nasi uduk ya, sate kambing lah, itu seperti itu. Nah ini sebagai meningkatkan penjualan ya. Jadi kalau nggak ada ini kan susah juga ya. Pakai Facebook lah, kan harus ada kata-kata seperti itu, ada gambarnya ya, yang mau dijual apa. Kalau cuma tulisan tok orang kan nggak mudeng. Oh ada gambare ya, yang dijual adalah roti bakar, gambare ini. Nah ini ya, ini meningkatkan penjualan ya. Kemudian memperkuat citra perusahaan, logo. Sebuah logo yang istilahnya tidak diragukan atau resmi, biasanya ada logo. Coba bayangkan kalau Stekom nggak ada logo Stekomnya, percaya nggak kira-kira? Nggak akan percaya ya. Wah ini paku apa, universitas apa ini, kok nggak ada logonya, cuma tulisan toh. Semua pasti punya logo ya, itu ada logonya. Oh berarti ini kan mempengaruhi juga, nanti stempel juga ada gambar Stekomnya, kop suratnya harus ada logo Stekomnya, berarti itu surat resmi ya toh. Kalau hanya surat tanpa kop ya surat izin ya toh, surat izin tidak masuk itu nggak usah pakai kop ya toh. Tapi kalau pakai kop berarti resmi. Oh ini dari dinas pendidikan nih, coba kita dapat surat dinas pendidikan nggak ada kop dinas pendidikannya, diragukan, jangan-jangan ini dibuat oleh orang lain ini ya toh. Tapi kalau ada kop, tidak semua orang punya kopnya di situ. Nah ini sebagai memperkuat citra perusahaan ya. Nah ini tadi itu ya, jadi digunakan tadi untuk ya membuat berbagai desain ya, tidak hanya logo atau poster tapi banyak sekali desain-desain yang lain ya. Nah kelebihannya yaitu mudah digunakan ya, Corel itu sangat mudah, jadi menunya juga gampang diingat ya. Kalau kita belajar di Paintbrush ya, pasti untuk gambar ini gambar-gambarnya sudah bisa kita pakai ya. Jadi mudah dipahami lah, bahasanya juga mudah dipahami, simbol-simbolnya juga gampang dimengerti ya. Kemudian ada berbagai fitur, ini juga tergantung versi ya, tergantung versinya. Kalau yang versi terbaru ya lengkap menunya, kalau yang lama ya cuma sedikit, tapi secara garis besar tekniknya sama ya. Nah ini. Nah kemudian untuk formatnya biasanya dia bisa untuk ekspornya ya dalam bentuk AI. Jadi kita gambar di Corel, kemudian filenya dibuka di Illustrator bisa ya, atau dalam buku EPS ya. EPS tuh kita gambar di Corel, bisa juga dibuka di Photoshop ya. Ini pakai enkripsi ya, di enkripsi ini, atau dalam bentuk PDF ya. Sekarang kan tidak usah nyetak sekarang ya, sekarang tinggal kirim PDF saja ya, tanpa dicetak.
dan masih banyak lagi format-format yang lain di dalam Corel ya. Nah, nanti fiturnya nanti kita akan lihat. Nah, kemampuannya yaitu membuat vektor. Jadi ini bentuknya vektor bukan pixel ya. Kalau Photoshop nanti bentuknya pixel, yaitu berupa ketajaman gambar. Kalau di sini tidak diperlukan ketajaman, yang dibutuhkan adalah goresan. Ya, goresan vektor yaitu berupa kurva dan garis. Ya, jadi membentuk kayak sketsa. Gambar goresan ya. Saya mau gambar ya, gambarnya seperti itu. Nah, kalau yang pixel ini berarti jepretan foto. Yaitu tugas dari Photoshop seperti itu. Tapi kalau kita gambar, ilustrasi, gambar apa, nah itu pakainya Corel ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini nanti. Jadi untuk versi yang saya pakai yang 18 ya, tapi kalau di rumah ada yang pakai versi lebih rendah pun tidak masalah ya. Semua sama teknik gambarnya ya, gambarnya sama, cuma yang beda fasilitasnya. Kadang nanti kita bingung juga, sudah terbiasa pakai versi 5, pakai versi 8 ya, mungkin menunya diubah, yang tadi ada di menu edit sekarang nggak ada di menu edit, ganti di menu lain ya. Kita hanya menyesuaikan saja ya, menyesuaikan saja. Nah, ini bisa di download ya, ada di ini alamatnya di kuya.com atau kuya.me. Ini saya lihat programnya bagus-bagus, ikuti ya, dan ikuti perkembangan zaman. Versinya update terus ya. Tapi bisa juga kita mendownload versi yang lama juga disediakan di Kuya ya. Nah, itu tinggal cari aja nanti di kuya.com, cari Corel Draw gitu aja, sudah muncul, sudah lengkap, ada nomor registrasinya. Pokoknya tinggal dipakai lah, tinggal lihat versinya berapa. Kalau yang Corel versi baru memang meminta versi yang 64 bit ya, ada yang tidak mau jalan di 32 bit. Nah, itu nanti dicari dia bisa berjalan di Windows berapa ya. Jadi tidak semua bisa dijalankan di Windows 7 ya, harus ada aturan harus di Windows 10 dan Windows 11, ada yang seperti itu. Biasanya versi-versi yang terbaru, yang versi 2024 itu tidak bisa jalan di versi atau di Windows XP, tidak bisa ya. Nanti dilihat ya, kurang lebihnya seperti ini. Memang kalau harus bayar ya bayar sekian ya, kalau yang asli ya. Tapi bukan orang Indonesia kalau tidak crack program ini ya tak? Nah, ya, orang Indonesia itu pandai untuk mengcrack ini, yang tadinya bayar jadi nggak bayar ya. Nah, ini ya seperti inilah gambarannya ya. Jadi versi yang lama juga kayak gini. Ini ada interface-nya, ada stick-nya, ada halamannya. Kemudian untuk nomor-nomor jumlah halamannya juga sama, nggak berubah. Yang membedakan biasanya ini menu-menunya di sini loh. Nah, ini kadang menunya akan berubah-ubah ya. Nanti di versi berikutnya juga akan ada tambahan lagi. Kalau dulu paling cuma ini tok, freehand sama bezier sama pen, cuma 3 itu tok dulu versi yang lama. Sekarang ada tambahan 2 point line, ada B-spline, ada polyline, 3 point curve, ada smart drawing. Dulu nggak ada kayak gini, tapi tetap bisa jalan ya, meskipun hanya freehand, bezier, dan pen saja dulu. Tapi sama, ini hanya perkembangan, istilahnya dipermudah ya, dipermudah. Ini juga sama ya, masih tetap ada ya, artistik. Ini gambar kotaknya dari dulu juga seperti ini, nggak ada perubahan. Ini sama, nggak ada perubahan juga ya, sama semua di sini. Nah, ini pun juga sama dari dulu sampai sekarang ya. Pertama ada drop shadow, contour, blend, distort, envelope, extrude, itu ada. Bahkan di versi paling lama, versi 5 pun ini tetap ada, cuma tidak dalam bentuk interaktif, semua dalam bentuk menu kalau dulu ya, ada dalam bentuk seperti ini. Jadi masih dalam bentuk tulisan ya. Sekarang sudah ada simbolnya. Kalau dulu hanya cuma tulisan-tulisan ini toh. Sekarang kan ada simbolnya ini. Oh, ini bentuknya drop shadow. Dulu versi 5 nggak ada simbol kayak gini
Ya, adanya cuma tulisan kayak gini dong. Tapi tetap jalan. Ya. Nah, ini cuma perkembangan. Mungkin suatu saat nanti ada tambahan lagi nih, tidak hanya blend, contour, envelope. Nah, ada tambahan lagi. Ya, nah ini fasilitasnya ini. Nah, kemudian ada bitmap juga. Ya, bitmap ini fasilitas istilahnya efek di dalam Photoshop dipinjam di Corel. Pluginnya ya. Nah, ini kok nggak aktif ya, karena ini dikhususkan untuk gambar pixel, bukan vektor. Meskipun nanti Corel itu adalah cenderung ke vektor, tapi bisa juga mengolah gambar pixel. Ya. Tapi sebaliknya, Photoshop tidak bisa mengolah Corel. Ya, jadi gambar vektor tidak bisa diolah di Photoshop. Tapi di Photoshop bisa diolah di Corel. Yang tadinya gambar pixel bisa diubah menjadi gambar vektor. Nah, ini kelebihannya. Ya, kayak gini. Bahkan nanti fasilitas-fasilitas yang ada di dalam Illustrator juga bisa diterapkan di Corel juga. Jadi Corel ini istilahnya ya dia mencakup dari berbagai sumber ya. Di Photoshop pluginnya bisa diambil, kemudian kemampuan yang ada di Illustrator juga bisa dimasukkan di Corel. Ya, nah ini sekilas tentang pengenalan di desain grafis 1 ya. Jadi ini dikhususkan untuk Corel Draw saja. Ya. Meskipun nanti ada tambahan tentang Photopaint ya, karena Photopaint itu juga sedikit banyak seperti Photoshop. Cuma dia dalam satu paket. Ya, nanti juga akan kita pelajari. Untuk sisa waktunya ini kita belajar tentang pixel, tapi pixelnya tidak pakai Photoshop, tapi pakainya Photopaint. Ya. Dari bentuk pixel nanti diubah jadi bentuk vektor. Ya cuma sekedar itu, mengubah saja, mengubah dari pixel ke vektor. Nah ini, ya. Nah nanti bagaimana kalau misalnya formatnya beda? Misalnya di sini saya pakai versi 18 ya. Ternyata di rumah saya pakai versi yang rendah, misalnya versi 13. Otomatis kan gambar saya nggak bisa dibuka, karena formatnya beda kan ya. Dan nanti pada saat menyimpan itu akan ditanyakan simpan di versi berapa di sini. Ya, oh di rumah saya masih pakai versi 10, ya simpanlah di versi 10. Cuma ini nggak sampai 11 toh ini. Jadi kalau di rumah pakai 10 ya nggak bisa dibuka. Ya. Nah ini ya. Jadi kalau di rumah masih pakai versi yang lama silahkan pilih. Tapi kalau saya buat di sini versi 18. Terus di rumah saya pakai versi yang 2024, versi yang terbaru, tetap bisa dibuka. Karena dia dibuka di versi yang lebih tinggi. Ya sama sekolah lah ya. Kita sudah SMP, kira-kira mau nggak turun ke SD? Anda mau kan ya? Tapi kalau SMP naik langsung ke SMA tetap mau. Ya toh? Yang tadinya kelas 2 karena saking pinternya langsung SMA kelas 3 misalnya. Nah itu bisa kayak gitu. Tapi kalau dari SMA turun ke SD, ya tidak mau. Sama seperti ini kan ya. Nah versi dalam Corel kayak gitu. Ini bisa juga menggunakan Macintosh. Jadi sistem ini bisa berjalan di Microsoft, bisa juga berjalan di Macintosh. Rata-rata program desain bisa seperti itu. Ya, memang kalau di Macintosh biasanya dikhususkan untuk desain ya, karena kecepatannya juga mumpuni dibanding menggunakan yang Microsoft ini, yang Intel nih ya. Nah memang kalau desain-desain rata-rata ya pakainya yang Max, ya itu lebih cepat katanya di situ. Nah gitu aja yang saya paparkan untuk hari ini untuk pengenalan awal ya. Jadi mungkin minggu depan baru kita mulai ke prakteknya ya. Jadi kalau kita belum punya programnya ya di sinilah di kuya.com ya. Itu kalau enggak ya di sini di giga.com ya ada, masih banyak sekali, atau di adamsan.com itu juga ada ya. Cuma sekarang kalau yang adamsan.com itu kalau program baru harus ngasih donasi ya toh? Ya begitulah, kalau memang sudah ke atas mungkin dia akan minta kayak gitu. Tapi kalau yang Kuya ini masih free ya, masih free artinya tidak minta donasi, bisa langsung kita
download ya di aplikasinya. Itu ya. Nah, ini aja yang saya sampaikan. Itu Bu Santi, sudah selesai pengenalan pertama. J, Pak. Sudah bisa siakatnya Bu Santi? Belum, Pak. Belum bisa, Pak. Belum bisa Belum, foto-foto nih. Iya. Ya nyusul Wel. Nah, apa foto. Z ya, Pak. Iya, betul. Biasanya kalau pertemuan pertama dulu gitu. Kalau enggak siakatnya pas ngisi materinya trouble. Iya. Oke, makasih Bu Santi. Matur nuwun, nggih, matur Bu nuwun. Santi nggih.